Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Madia akan menganalisa satu akun yang bernama Mr. Gun. Oke, kita langsung aja ya analisa videonya. Go. Bagi Muslim yang mengkaji Alkitab dalam pandangan Islam atau dalam pandangan Al-Quran, yang mana juga akan ditertawai oleh umat Kristen. Namun yang menjadi pertanyaan saya adalah siapa yang memberi titel pakar kristologi bagi mereka, bagi para Muslim ini yang selalu mengkaji atau berbicara tentang Alkitab. Saking berapi-apinya mereka untuk selalu berkomentar tentang kekristenan dan Alkitab, mereka sampai lupa bahwa di dalam agama mereka sendiri, agama Islam, banyak sekali pertentangan yang terjadi antar sesama mereka sendiri, dan bahkan mereka juga saling mengkafirkan. Hei orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum. Jangan sekali-kali kau jadikan ayah-ayah kandungmu dan saudara-saudara kandungmu aulia sebagai pemimpin, sebagai pelindungmu. Ini istahabbul kufra 'alal iman. Kalau mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Jadi artinya saudara, walaupun ayah kandung kita sendiri, walaupun saudara kandung kita sendiri, kalau mereka kafir, tidak beriman kepada Allah, haram untuk kita jadikan sebagai pemimpin, saudara. Haram untuk kita jadikan sebagai pemimpin, saudara. Saling mengkafirkan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain sendiri merupakan pemahaman yang sangat amburadul. Oke, di sini Madia akan menanggapi permasalahan tersebut. Mr. Gun ini salah penafsiran, berbeda penafsirannya. Dia tidak bisa mengartikan apa itu arti kafir, sehingga dia menilai dengan ceramah Habib Rizik tersebut seolah-olah bertikai antara sesama muslim dengan mengatakan kafir. Itu salah pahamnya Mr. Gun ini. Yang benar itu apa yang disampaikan Habib Rizik tersebut, bahwa walaupun orang itu antara ayah maupun ibu atau bapak, apabila salah satunya itu beragama kafir atau berbeda agama atau berbeda sesembahan, maka tidak wajib untuk dipatuhi gitu loh, untuk dijadikan pemimpin. Jadi artinya bukan sesama Islam ini mereka saling berkafir-kafiran. Salah fatal ini Mr. Gun menuduh begitu. Ini artinya kedua-duanya itu berbeda. Satunya kafir memang apa agamanya atau kepercayaannya itu, satunya tetap Islam. Jadi tidak bisa sesama Islam mengatakan kafir, tidak boleh. Oke, kita lanjut dulu ya. Di satu sisi, Muslim A akan menganggap dirinya dan ideologinya tentang Al-Quran yang dianut akan benar atau lebih benar dari ideologi dari Muslim B tentang Al-Quran dan Islam sendiri. Dan Muslim A mungkin saja akan mengkafirkan ideologi Al-Quran dari Muslim B. Dan hal ini terus bergulir di dalam kalangan Muslim sendiri. Tidak ada seperti itu, Mr. Gun. Anda cuma berpikir sendiri, berargumen sendiri, membuat opini-opini sendiri kalau Anda berkata begitu. Dalam Islam tidak bisa begitu mengkafir-kafirkan orang sesama muslim, itu tidak boleh. Tidak bisa. Yang benar itu seperti Anda ini, kami katakan Anda kafir, nah itu boleh karena Anda beragama Kristen, itu yang boleh. Kalau sesama Islam tidak ada jalannya, tidak boleh memang. Kafir itu sebutan untuk Anda ini tidak percaya agama Islam, artinya kafir. Jadi tidak cocok Anda mengatakan sesama Islam itu kafir, itu nggak ada jalannya, Mr. Gun, tidak bisa begitu. Karena mereka berbeda ideologi tentang Al-Quran dan mereka bisa saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Bahkan dengan saling mengkafirkan tersebut, ketakutan
dibuat-buat dengan mungkin saja mereka akan mengatakan bahwa apabila kamu tidak melepaskan ideologi yang kamu anut tentang Al-Quran itu dan meninggalkan hal itu, lalu mengikuti kami ideologi yang benar tentang Al-Quran, maka kamu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Sebagai konsekuensinya bahwa kamu telah melanggar perintah Allah dalam Al-Quran. Memang perbedaan ideologi kitab suci atau teologi sendiri itu hal biasa dalam antar sesama umat agama tertentu. Bahkan dalam kekristenan juga memiliki ideologi tentang Alkitab dan teologi yang berbeda, namun dengan esensi yang satu, yaitu Yesus Kristus dan prinsip yang sama, yaitu kasih. Hal mengenai perbedaan kitab suci inilah yang coba saya pahami dari Muslim dan Al-Qurannya sendiri, di mana perbedaan ideologi tentang Al-Quran sendiri akan membuat mereka saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Salah satu hal yang akan saya bahas adalah memilih pemimpin sesuai dengan ayat Al-Quran atau tidak sama sekali namun dengan konsekuensinya. Namun saya akan mengkhususkan topik pembahasan ini, yaitu memilih pemimpin dalam hal konstitusional. Karena Al-Quran sendiri nampaknya tidak bisa membedakan mana pemimpin untuk sebuah agama dan mana pemimpin untuk sebuah negara. Jadi saya akan membahas khusus untuk memilih pemimpin dalam hal konstitusional dalam Al-Quran. Hal ini juga menjadi persoalan penting di Indonesia. Seperti yang kita tahu kasus Pilgub DKI 2017 yang lalu, ya yang seperti itulah. Jadi saya rasa saya ingin membahas hal ini. Nah, sekarang mari kita lihat ayat Al-Quran yang satu ini. Quran Surah Al-Maidah 51. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi Nasrani sebagai pemimpin dalam kurung kamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim, maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka dalam kurung Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Ada paling tidak dua penafsiran yang berbeda dalam pandangan Islam sendiri mengenai ayat ini. Penafsiran yang pertama bahwa ayat ini dimaksudkan untuk melarang Muslim memilih pemimpin non-Muslim yang mengejek ajaran Islam. Namun, mungkin saja mereka bisa memilih pemimpin non-Muslim yang mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan. Dapat ulama besar Ibnu Taimiyah, pemimpin yang adil non-Muslim jauh lebih baik daripada pemimpin Muslim yang zalim. Saya bacakan nasnya. Wa umurun nasi innama tastaqimu fid dunya ma'al adl. Persoalan manusia, persoalan kemanusiaan atau masyarakat manusia itu bisa tegak dengan baik di dunia ini hanya dengan keadilan. Alladzi qad yakunu fil ishtiraf fi ba'd anwa' itsmi akthar mimma tastaqimu ma'adh dhulmi fil huquq. Yang boleh jadi keadilan pemerintah yang menegakkan keadilan itu dia melakukan dosa seperti non-muslim. Nah, itu akan lebih tegak daripada orang yang dalam hal agama tidak melakukan dosa tapi zalim. Wa illam tashtarik fi itsm. Walihada qila inna Allah yuqimu ad-dawlata al-'adilata wa in kanat kafiratan wa la yuqimu adh-dhalimata wa in kanat muslimatan. Sesungguhnya Allah akan memperkuat negara yang adil walau negara itu dipimpin oleh seorang non-muslim kafir. Itu bintang, setinggi itu harapanku. Aku pilih Hailotin untuk bintang. Sedangkan penafsiran yang kedua bahwa Muslim dilarang untuk memilih pemimpin non-Muslim, entah itu dia mau mengejek ajaran Islam atau tidak, tetap Muslim dilarang untuk memilih pemimpin non-Muslim sekalipun juga mereka mendatangkan kesejahteraan. Intinya adalah Muslim dilarang untuk memilih pemimpin kafir atau non-Muslim. Dan penafsiran ini sejalan dengan surah Ali Imran ayat 28 yang mengatakan, janganlah
orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena dalam kurung siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu akan diri dalam kurung siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Pertanyaannya adalah, apa konsekuensinya bagi muslim yang memilih pemimpin non-muslim atau memilih pemimpin kafir, dan apa relevansinya dalam ayat-ayat Quran tersebut di zaman sekarang? Ada dua hal yang menjadi konsekuensi bagi saudara-saudara muslim yang memilih pemimpin non-muslim atau kafir, yaitu yang pertama, mereka termasuk di dalam golongan orang yang mereka pilih atau golongan kafir sendiri, seperti yang tertulis dalam surah Al-Maidah yang tadi. Yang kedua, jika muslim termasuk dalam golongan kafir, maka mereka termasuk ke dalam orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka jahanam sesuai dengan surah Al-A'raf ayat 36. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi semua muslim yang memilih pemimpin non-muslim atau pemimpin kafir, maka mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir tersebut, lalu mereka disebut sebagai orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Quran serta menyombongkan dirinya sendiri, seperti yang tertulis dalam surah yang tadi baru kita baca. Itu konsekuensi bagi muslim yang memilih pemimpin non-muslim atau kafir. Sekarang, apa relevansinya? Untuk hal ini saya tidak melihat apa relevansi yang terdapat dalam ayat dalam Al-Quran mengenai memilih pemimpin non-muslim di zaman sekarang. Saya tidak melihat relevansinya sama sekali. Karena kita sudah bukan lagi dikurung dalam satu sistem perbudakan yang mana hanya golongan tertentu yang dipilih untuk menjadi pemimpin dari golongan itu atau dari golongan tertentu. Oke, di sini Madia akan menjawab apa relevansinya apabila memilih pemimpin orang yang kafir. Sangat banyak sekali relevansinya, terutama eksistensi agama Islam itu sendiri cenderung terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa lihat sendiri, orang-orang yang kafir tersebut belum jadi pemimpin aja sudah berani berbicara, jangan mau dibohongin dengan surah Al-Maidah ayat 51. Itu dia belum jadi pemimpin Islam. Apalagi dia kalau sudah jadi pemimpin nanti bukan berani bicara aja, malah dia berani nanti merusak atau mengganti ajaran Al-Quran itu gitu loh. Dia sudah berani berbicara begitu. Contohnya Ahok kemarin gitu loh. Dia berani jangan mau dibohongin. Itu artinya sudah menista Al-Quran. Belum dia jadi sudah berani berkata begitu. Apalagi kalau dia nanti jadi pemimpin. Lebih parah lagi. Berarti eksistensi agama Islam bakal terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin dia tidak bela agama dia. Ya kan, dia beragama Kristen. Nah, sedangkan yang dipimpinnya mayoritas Islam. Berarti tidak mungkin dia mau bela agama Islam karena dia beragama Kristen. Itu relevansinya. Biar Anda tahu Mr. Gunnya. Jadi banyak anunya, mudaratnya. Terus yang ketiga, biasanya Anda lihat sendiri, kalau wilayah yang dipimpin oleh orang Kristen atau agama luar, Anda lihat sendiri wilayah tersebut bergejolak. Anda cek sendiri di Poso, di daerah Papua sana. Setiap yang dikuasain di luar Islam, pasti wilayah tersebut banyak bergejolak. Anda cek sendiri kenyataannya. Jadi banyak sekali relevansinya ya. Jadi Anda tidak bisa mengatakan tidak ada relevansinya. Keamanan wilayah itu terganggu, banyak sekali terganggunya. Anda lihat di NTB, di NTT, dan di mana-mana wilayah yang dikuasai di luar agama Islam. Anda cek sendiri, pasti bergejolak. Anda cek sendiri di Poso, di daerah Minahasa, Anda cek di sana apa yang terjadi kalau di wilayah dikuasain orang di luar Islam.
Itu relevansinya. Jadi Anda tidak bisa asal bicara, asal kutik-kutik Al-Quran. Kenyataannya ini terjadi. Oke, saya lanjut ya. Hingga seharusnya tidak ada lagi tata cara memilih pemimpin di zaman sekarang seperti yang diajarkan oleh Al-Quran, karena hanya budak yang mau diatur untuk memilih pemimpin ini dan memilih pemimpin itu. Serta hal ini juga menjadi bukti bahwa Al-Quran bukan untuk seluruh dunia atau universal, melainkan hanya untuk golongan tertentu saja. Kalau kita ya berarti bodoh. Al-Quran itu digunakan untuk umat Islam di seluruh dunia, bukan hanya untuk golongan tertentu. Itu saya luruskan dulu ya. Ajaran Islam tidak seperti yang Anda bicarakan ini. Salah Anda menilai Al-Quran untuk golongan tertentu. Itu pemikiran sempit, pemikiran Anda. Sempit sekali pemikiran Anda ini. Kalau Al-Quran itu berlaku universal, seluruh dunia itu berlaku, dimanapun umat Islam itu berlaku, dipakai. Oke, kita lanjut. Bandingkan hal ini dengan yang ada pada zaman Israel, yang mana para pemimpin Israel hanya lahir dari keturunan Israel sendiri. Alasannya adalah karena ada perjanjian antara Allah dengan leluhur Israel. Jadi pemimpin yang berasal dari Israel adalah sebuah ketetapan dari Allah sendiri, karena perjanjiannya dengan leluhur dari bangsa Israel. Dan hal ini berbeda dengan yang diajarkan dalam Islam mengenai tata cara memilih pemimpin yang tidak seiman atau di luar Islam sendiri. Mengapa ini disebut berbeda? Karena landasannya juga berbeda, alasannya juga berbeda. Alasan yang paling mendasar dalam Islam untuk tidak memilih pemimpin non-Muslim adalah karena kebencian dari Muhammad terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani sendiri. Dan jika Muslim mau jujur... Oke, saya potong dulu ini. Argumen Anda mengatakan Muhammad benci kepada orang Yahudi, orang Nasrani. Anda berkomen salah fatal Anda. Itu argumen Anda argumen yang sangat bodoh, saya katakan. Karena di dalam Al-Quran itu orang Yahudi, orang Nasrani itu apabila dia mengikuti kitabnya sendiri, kitab Taurat, kitab Injil, maka dia juga masuk surga. Jadi kalau Anda berargumen Nabi Muhammad membenci Yahudi dan Nasrani, itu kesalahan fatal Anda. Ya, Anda berargumen tanpa dasar. Kalau saya bicara tentang Al-Quran, bahwa dia dijamin masuk surga orang Yahudi dan Nasrani apabila dia mengikuti kitab Taurat dan kitab Injil pada masa itu, di zaman Nabi Isa atau Yesus atau Nabi Musa itu, dia juga masuk surga. Dan orang Islam menghormati itu, ngakuin ajaran mereka pun diakuin, kitab Taurat itu diakuin, kitab Injil itu diakuin. Berarti Anda ini berargumen asal ngomong, tong kosong nyaring bunyinya ya, Mr. Gun ya. Perbaikin argumen Anda tidak baik seperti ini caranya, berbicara tong kosong nyaring bunyinya. Oke. Tentang Al-Quran, itulah yang Al-Quran beritakan. Nah, selain daripada itu, saya memiliki dua alasan mengapa sampai pemilihan pemimpin dalam Islam ini berdasarkan pada sifat kebencian Muhammad. Yang pertama, Arab dan Islam bukanlah umat perjanjian Yahweh, sebagaimana Israel adalah umat perjanjian Yahweh. Oke, saya jawab dulu yang pertama ini. Arab bukanlah perjanjian Yahweh. Yang intinya memang tidak ada hubungan, tidak ada masalah kan, tidak ada keterkaitan masalahnya. Jadi untuk apa membenci? Ya kan? Coba Anda pikir, untuk apa membenci orang perjanjian Yahweh seperti Israel itu, untuk apa? Karena Islam juga tahu agama Yahudi itu diakuin di dalam Islam gitu loh. Apabila mereka beramal kebaikan sesuai dengan kitabnya, dia masuk surga juga, itu diakuin. Jadi ya nggak ada gunanya untuk membenci kan, malah berdosa dalam Islam membenci ajaran orang lain. Sedangkan ajaran itu diakuin oleh Tuhan Allah, diakuin Al-Quran, ajaran dia itu benar. Ajaran Yahudi dan Nasrani itu diakuin benar ajarannya pada masa itu, pada masa Musa dan Yesus masih hidup, itu benar. Jadi Anda tidak bisa berkata membenci. Kami tidak membenci, malah kami malah mengakuin, senang
mengakuin ajaran mereka bagus, kitab Taurat itu bagus. Kalau betul-betul dijalankan ya sama dengan Al-Quran, jadi tidak ada beda. Kitab Injil yang dulu juga bagus. Injil yang pada masa Yesusnya masih hidup, pada masa 12 muridnya itu masih hidup, itu ada Injilnya. Cuman Islam kehilangan jejak untuk mengikuti Injil yang pada masa Yesusnya masih hidup. Tapi kalau Injil yang sekarang, Injil Perjanjian Baru, itu ditulis orang ketiga yang jarak waktunya jauh setelah Yesus itu mati, meninggal. Dengan murid-muridnya itu ditulis 200 tahun lebih setelah Yesus dan muridnya itu mati. Ditulis orang ketiga. Jadi itu Islam tidak mengakuin kitab-kitab yang itu. Kitab yang sekarang itu tidak diakuin. Tapi kalau Injil yang lama yang pada masa Yesusnya masih hidup dan 12 muridnya masih hidup, itu diakuin dalam Islam. Oke, kita lanjut. Sehingga tidak mungkin Muslim menggunakan alasan umat perjanjian untuk tidak memilih pemimpin non-Muslim. Yang kedua, banyaknya ayat Al-Quran yang memerintahkan tentang perangi Yahudi dan Nasrani, dan mungkin Muslim akan mengatakan bahwa ayat-ayat itu bermaksud bahwa Muslim harus memperangi mereka apabila mereka memerangi Muslim terlebih dahulu. Namun hal ini juga menjadi bukti lain bahwa Muhammad adalah nabi palsu dan tidak. Anda tidak bisa berkata Muhammad nabi palsu. Ya, Anda boleh, karena Anda tidak ada dasarnya, ya kan? Anda mengutip ayat tentang perang tentang memerangi orang Yahudi dan Nasrani. Sementara di dalam Al-Quran itu kita disuruh beriman kepada kitabnya, kepada kitab orang Yahudi, kitab orang Nasrani. Bagaimana Anda ini? Ya terbalik dong Anda berkata begitu. Kami malah menjalankan perintah kitab Taurat itu. Islam malah menjalankan perintah kitab Taurat, kitab Injil, di mana dalam kitab Taurat itu disuruh berhitan. Sampai Yesus pun berhitan. Coba Anda pikir, Yesus berhitan, Nabi Musa berhitan, Ibrahim berhitan. Kami menjalankan perintah kitab itu. Sedangkan ajaran Anda sekarang bagaimana, ya kan? Malah kami sebenarnya menjalankan ajaran kitab Anda itu kami, gitu loh. Ajaran Islam ini sendiri. Anda terbalik malah berkata begitu. Dalam ajaran Islam tidak makan babi. Nah, di dalam kitab Taurat tidak makan babi. Yesus tidak makan babi. Ya kan, Nabi Musa tidak makan babi. Nabi Ibrahim tidak makan babi. Itu termuat dalam kitab suci, ya, peraturan itu. Tiba-tiba ajaran Anda yang ditulis orang ketiga, yang waktunya sudah 200 tahun lebih setelah Yesus dan muridnya itu mati, baru ditulis orang ketiga membatalkan itu semua ajaran kitab Taurat yang lama. Itu bagaimana? Coba Anda pikir, renungkan. Anda menjelekkan ajaran Islam, tapi Anda terbalik. Ini saya langsung skakmat aja biar Anda tahu, ya. Biar Anda tahu yang sebenarnya gitu loh. Coba Anda pikir, kitab Anda ditulis setelah Yesus dan muridnya itu wafat, mati itu 200 tahun lebih setelah itu. Ditulis orang ketiga. Coba Anda pikir. Kemudian isinya membatalkan kitab perjanjian lama itu, kitab Taurat itu. Bagaimana Anda ini gitu loh. Anda bisa merenungkan itu gitu loh. Sedangkan nabi-nabi yang dulu tetap menjalankan 10 perintah Tuhan itu, termasuk tidak makan babi, tidak membuat patung dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Saya kira ini cukup ke Anda ya, biar Anda tahu diri gitu loh, tahu sadar diri dan bisa merenungkan sebenarnya ajaran yang mana sih yang benar gitu loh. Oke, lanjut dulu. Mengajarkan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus atau melanjutkan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus seperti klaim Muslim pada umumnya. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan atau memerangi orang yang tidak sepaham dengan kita. Pertanyaan untuk Muslim dalam perbedaan ideologi memilih pemimpin adalah yang pertama, jika di antara perbedaan ideologi ini membuat kalian saling mengkafirkan. Jadi artinya saudara, walaupun ayah kandung kita sendiri, walaupun saudara kandung kita sendiri, kalau mereka kafir, tidak beriman kepada Allah, haram untuk kita jadikan sebagai pemimpin. Oke, ini Anda mengutip ayat Al-Quran ini, mengutip ceramah dari Habib Rizik ini.
Tapi Anda sebenarnya tidak mengerti apa yang dimaksud Habib ini gitu loh. Apa yang dimaksud dalam isi ceramah ini. Isi ceramah ini mengatakan bahwa itu antara orang kafir dan orang muslim. Jadi tidak ada muslim dua-duanya di dalam itu yang diceramain. Antara orang kafir dengan muslim. Walaupun yang kafir itu bapaknya sendiri atau ibunya sendiri. Itu ada dinding penghalang, dinding pembatas gitu loh. Jadi Anda salah ini, ya kurang tepat memasang ceramah Habib Rizik ke video Anda, ya salah fatal. Nggak ada nyambung gitu loh dengan argumen Anda. Kita lanjut dulu. Sesungguhnya Allah akan memperkuat negara yang adil, walau negara itu dipimpin oleh seorang non-muslim kafir. Oke, saya argumen dulu dengan ceramah Said Agil ini. Perlu Anda ketahui, Said Agil mengatakan boleh dipimpin oleh orang kafir ya. Perlu Anda ketahui, ini Said Agil itu orang Islam tidak semua sependapat dengan orang ini. Ini orang berkontroversi dalam ajaran Islam. Saya kasih tahu dulu lah ya. Ini orang yang Anda pasang ceramah di sini membenarkan pemimpin itu orang boleh memilih orang kafir. Ini orang yang ceramah ini kontroversi dalam ajaran Islam. Sekali lagi ya, kontroversi. Jadi tidak dipakai. Kalau dalam kebanyakan umat Islam tidak memakai ini orang. Ini orang Said Agil kontroversi. Sekali lagi saya kasih tahu. Jadi banyak yang tidak sependapat dengan ini orang. Jadi ini bukan pegangan ya, sekali lagi. Oke, saya lanjut. Manakah yang benar? Ideologi mana yang harus diikuti? Karena ini merupakan standar ganda yang membuat Muslim akan menjadi ragu ideologi mana yang harus diikuti supaya dia dijauhi dari neraka jahanam. Yang kedua, apakah kalian yakin dengan saling mengkafirkan satu dengan yang lain membuat kalian menjadi benar dan pasti masuk surga? Apakah jaminannya? Dan apakah kalian mempunyai jaminan bahwa muslim yang kalian kafirkan, sesama muslim yang kalian kafirkan itu akan pasti masuk neraka? Ya ngapain kamu tanyakan ajaran kami, bro? Ngapain Anda menanyakan ajaran Islam yang begitu? Kan ada bukan temanya. Masuk neraka atau masuk surga ya itu urusan orang Islam lah. Ajaran Islam urusannya. Saya kira Anda tak perlu menanyakan yang begitu, lucu aja. Oke, lanjut. Jika Muslim hanya ingin mengomentari dan mengkritisi kepercayaan dan keyakinan orang lain, atau dengan hal ini kekristenan dan Alkitab tanpa mau menggali apa yang ada dalam Al-Quran secara mendalam, maka saya rasa kalian akan menjadi orang ateis atau orang yang tidak percaya dengan Tuhan dan agama. Karena di satu sisi kalian akan tidak menyukai atau membenci kitab yang lain, keyakinan yang lain, namun di satu sisi kalian akan terus kebingungan dengan apa yang kalian percaya sendiri. Jadi, jika kalian memiliki akal sehat, renungkanlah beberapa poin yang tadi sudah saya paparkan. Oke, ini sebagai penutup Madia akan menjelaskan ini. Mengenai pemimpin, apapun di dalam kehidupan itu sudah diatur di Al-Quran. Kalau aneh-aneh atau melanggar Al-Quran, Al-Hadis, berarti itu orang sudah nggak sesuai dengan ajaran Islam lagi. Kalau dibuat nasionalis atau apa namanya liberalis, itu bukan urusannya lagi sudah. Berarti yang memisahkan agama dengan pemerintahan, memisahkan agama dengan pemimpin itu sudah nggak sesuai lagi dengan ajaran Islam. Kalau dalam Islam itu patuh tunduk ke Al-Quran semua sudah sama hadis. Memang ada dulu di zaman Turki, kehancuran Turki itu ya begitu sudah orangnya, memisahkan agama dengan pemerintahan, dengan negara. Artinya urusan agama jangan dibawa-bawa politik gitu loh. Terbukti hancur 90 tahun Indonesia Turki itu hancur di bawah pimpinan yang muslim yang liberal. Nah, tapi sekarang sudah berdiri kembali dipimpin Erdogan. Dulu 90 tahun terpuruk, Turki Utsmani hancur gara-gara orang yang seperti itu. Pemahamannya gara-gara yang memisahkan pemerintahan, agama dengan pemimpin. Itu sudah akibatnya.
jangan bawa-bawa agama ke politik. Nah, itu salah satu omongan yang bodoh yang akhirnya menghancurkan Islam pada masa Turki Utsmani dulu. Artinya orang berkata agama jangan dibawa-bawa ke politik, agama jangan dibawa ke pemimpin. Itu adalah pemikiran yang liberal, orang-orang orientalis di sana menanamkan pemikiran bodoh begitu. Memang sudah pengalaman itu di Turki itu terjadi. Agama jangan dibawa-bawa gitu loh. Agama jangan dibawa-bawa politik, pemimpin. Nah, itu pemimpin liberal namanya. Akhirnya hancur. Turki hancur dulu 90 tahun terpuruk. Turki terjadi. Nah, sekarang di bawah pimpinan Erdogan kembali di bawah manajemen Islam. Alhamdulillah sudah membaik itu Turki. Walaupun Khalifah Islam sudah hancur gitu loh. Nggak apa-apa, yang penting sudah membaik. Oke, saya kira ini sudah cukup jelas ya Anda ya. Ini saya dalam paparan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.